Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kade Intan Rizky Sintia Dewi dari kelas BKI 2 semester 6. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu jurnal. Nah, jurnal ini berjudul Intelligence Question pada anak usia prasekolah ditinjau dari stimulasi pendidikan anak usia dini. Nah, jurnal ini diteliti oleh 3 peneliti gitu ya. Diteliti oleh 3 peneliti. Peneliti yang pertama yaitu Intan Fasrin, habis itu Heri Saputro dan juga Arini. Nah, dari 3 peneliti ini meneliti yaitu mengenai salah satu intelligence squads pada anak usia dini. Nah, jurnal yang saya review kali ini, jurnal ini adalah jurnal pada tahun 2017. Oke, pada tahun 2017 ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya anak usia dini itu adalah anak yang sangat unik gitulah. Orang tua mengharapkan tumbuh kembang mereka itu bertumbuh secara optimal. Nah, faktor-faktor yang sangat dominan setelah pasca natal dari mereka itu selain genetik yaitu adalah lingkungan. Nah, maka dari itu lingkungan itu sangat berpengaruh bagi mereka. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai permasalahan yang ada di jurnal yang saya review. Jadi seperti ini, pada anak usia prasekolah susunan koneksi sarafnya itu sudah mulai berfungsi sehingga mereka dapat mengkoordinasikan otak dan gerak begitu. Jadi baik itu secara fisik ataupun non fisik dengan baik. Nah, otak pada anak usia ini memiliki kapasitas dan intrakoneksi serta beradaptasi terhadap lingkungan. Dengan demikian, lingkungan yang negatif, lingkungan yang kurang baik akan mereka serap dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya ada nggak sih stimulasi yang diberikan orang tua dan kualitas pendidikan itu berpengaruh terhadap intelligency quotient atau yang biasa kita sebut dengan IQ. Nah, penelitian pada jurnal kali ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intelligency quotient dengan stimulasi pendidikan pada anak usia dini. Nah, keterbatasan dan ruang lingkup pada jurnal ini yaitu hanya terbatas pada anak usia prasekolah di TK Dharma Wanita Banaran Kota Kediri. Oke, yang selanjutnya kita beralih kepada desain penelitian dan metodologinya. Nah, di sini saya akan melihat pada metodenya. Peneliti ini menggunakan metode desain penelitian korelasional dengan pendekatan cross seksional. Nah, selain itu juga cara pengambilan data untuk tingkat IQ dengan menggunakan colored progressive metric dan menggunakan alat home. Nah, home ini dalam artian yaitu home observation measure fragment evaluation. Selain itu juga menggunakan probabilistik yaitu dalam pembuktian signifikansi korelasi. Nah, seperti itu. Dan keseluruhan metode yang digunakan peneliti untuk melakukan untuk jurnal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif maksud saya seperti itu. Nah, selanjutnya sampel dari jurnal ini yaitu semua keluarga yang mempunyai anak prasekolah di TK Dharma Wanita Banaran Kota Kediri. Jadi ruang lingkupnya ini sangat kecil sekali. Karena apa? Karena peneliti hanya melakukan di TK dan TK-nya itu cuma di TK Dharma Wanita Banaran Kota Kediri. Seperti itu. Jadi hanya satu institusi saja seperti itu. Nah, dan subjek dari penelitian ini ada 53 responden.
sekarang kita beralih pada penemuan jurnal yang saya review nih. Nah, di sini sebagian besar responden menilai kualitas pendidikan dalam kategori yang cukup. Nah, dari 28 responden yaitu 52,8%. Nah, stimulasi mental akan menunjang perkembangan mental antara lain seperti sifat moral etika, budi luhur, lalu kepribadian yang mantap, terus juga seperti kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini juga seperti emosional, sosial, habis itu spiritual, kognitif. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu juga ada kemandirian dan produktivitas, kreativitas tentunya. Ternyata kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua itu sangat mempunyai hubungan, karena kualitas pendidikan dan stimulasi yang diberikan orang tua itu sangat membantu untuk perkembangan dan kecerdasan anak, seperti itu. Nah, di sini yang bisa kita diskusikan adalah bahwa intelijensi merupakan penjelma dari kemampuan primer, yaitu seperti kemampuan berbahasa, terus juga ada kemampuan mengingat, kemampuan tilikan ruangan, kemampuan bilangan, kemampuan menggunakan kata-kata, dan masih banyak lagi. Dan dalam proses pembelajaran intelijensi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu materi tersampaikan dan terima oleh siswa, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga review ini bisa dipahami dan dapat dimengerti dan juga dapat menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.